Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria RS dari kelas manajemen B di Psikologi Industri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penilaian kinerja karyawan apabila terjadi bias menurut Werther dan Davis. Dalam proses penilaian kinerja karyawan, seringkali terjadi bias. Bias dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebuah penyimpangan yang dapat mempengaruhi keakuratan dalam penilaian tersebut. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pandangan subjektif penilai kepada karyawan. Adapun bias-bias menurut Werther dan Davis adalah pertama, yaitu halo efek. Bias ini terjadi apabila penilaian menyukai atau tidak menyukai karyawan. Apabila penilai secara pribadi menyukai karyawan, maka penilai cenderung akan memberikan penilaian positif pada semua aspek penilaian. Namun sebaliknya, apabila penilaian tidak menyukai karyawan, maka ia akan cenderung memberikan penilaian negatif kepada karyawan tersebut. Kedua, yaitu recency and severity effect. Recency effect terjadi apabila penilai memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada karyawannya. Ia merasa bahwa ia harus berbaik hati kepada karyawan. Dengan begitu, penilai akan memberikan penilaian yang cenderung baik pada setiap aspek penilaian. Sedangkan severity effect terjadi apabila penilai memiliki falsafah yang sebaliknya dari recency effect. Maka penilai akan memberikan penilaian yang cenderung buruk pada setiap aspek penilaian. Ketiga, yaitu central tendency. Central tendency adalah sebuah bias yang terjadi apabila penilai memiliki tingkat toleransi yang terlalu tinggi. Penilai tidak mau memberikan penilaian yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada bawahannya, sehingga hasil penilaian akan cenderung berada pada nilai rata-rata. Hal ini akan menguntungkan karyawan yang memiliki kinerja buruk, tapi merugikan karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Keempat, yaitu assimilation and differential effect. Assimilation effect terjadi apabila penilaian cenderung menyukai karyawan yang memiliki kesamaan dengan penilai. Kesamaan ini dapat berupa ciri-ciri atau sifat yang dimiliki karyawan. Jika karyawan memiliki kesamaan dengan penilai, maka penilai akan memberikan penilaian yang baik dan positif kepada karyawan tersebut. Berbeda dengan differential effect dapat terjadi apabila karyawan memiliki perbedaan ciri atau sifat dengan penilai. Namun sebenarnya perbedaan itulah yang menjadi kelebihan karyawan yang ingin dimiliki oleh penilai. Penilai tidak menjadi kelebihan karyawan yang ingin dimiliki, dan penilai tidak memiliki sifat-sifat tersebut yang kemudian menyebabkan kecemburuan. Maka penilai akan cenderung memberikan penilaian yang buruk dan negatif kepada karyawan tersebut. Kelima, yaitu first impression error. Bias ini disebabkan oleh pandangan pertama. Penilai akan memberikan penilaian berdasarkan kontak pertama dengan karyawannya. Penilai akan membawa kesan pertemuan pertama dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian kesan-kesan itulah yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian. Keenamnya itu recency effect. Recency effect dapat terjadi karena penilai memberikan nilai berdasarkan kejadian yang baru-baru saja dialami dan merupakan prestasi ataupun kesalahan yang sudah dilakukan pada masa lampau. Dari bias-bias yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa hal itu dapat mengakibatkan kesalahan penilaian dan merugikan karyawan. Tidak hanya karyawan yang dirugikan, namun kesalahan dalam menilai karyawan juga menyebabkan kesalahan dalam bentuk dan dapat merugikan suatu organisasi ataupun perusahaan. Oleh sebab itu, penilai harus menyadari keberadaan bias-bias tersebut agar dapat menghindarinya dan dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan akurat kepada karyawannya. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.